Okay. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan penjelasan masing-masing dari materi yang kami cari mengenai proses kebijakan publik. Selamat menyaksikan. Wait a minute. Who are you? Hai semuanya, kenalin aku Vita, nama lengkapku Yuliana Vita, NIMku 2130207031106. Kali ini aku akan menjelaskan tentang proses kebijakan publik. Apa sih itu proses kebijakan publik? Proses kebijakan publik aku kutip dari pernyataan Bapak Yanuar Nugroho. Dia menyebutkan bahwa proses kebijakan publik tidak hanya melulu tentang apa yang pemerintah kita lakukan, tapi termasuk hal yang tidak pemerintah kita lakukan. Maka dapat kita simpulkan bahwa proses kebijakan publik adalah pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu untuk masyarakatnya dengan pertimbangan tujuan bersama agar tercapai kesejahteraan yang diinginkan. Perkenalkan, saya Christina Natali Demianti dengan NIM 213020703098. Jadi saya di sini akan memberitahukan sedikit tentang pemahaman saya terhadap kebijakan publik atau kebijakan sektor publik. Jadi kebijakan sektor publik itu adalah tindakan, tujuan, dan pernyataan pemerintah mengenai masalah tertentu. Kebijakan publik itu selalu dikaitkan pada pemerintah dengan alasan bahwa peran pemerintah mempunyai kekuasaan tertinggi untuk melakukan keputusan, mengendalikan sesuatu, dan bertanggung jawab untuk rakyat atau kepentingan umum. Kebijakan publik juga didefinisikan oleh DAI adalah whatever the government chose to do or not to do, atau DAI ingin menyatakan bahwa apapun kegiatan pemerintah, baik yang eksplisit maupun implisit, merupakan kebijakan sektor publik atau kebijakan publik. Perkenalkan, nama saya Cindy Widya dengan NIM 213020703131. Di sini saya akan menjelaskan pemahaman saya mengenai apa sih itu kebijakan publik. Kebijakan publik ialah suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu, dan kebijakan tersebut dipergunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat. Partisipasi dalam masyarakat pun sangat dibutuhkan oleh pemerintah karena dapat menentukan sukses atau tidaknya kebijakan publik tersebut. Dalam merumuskan kebijakan publik akan terlibat banyak aktor, baik aktor negara ataupun non-negara. Kebijakan resmi hanya dapat dibuat oleh mereka yang memiliki wewenang. Maka dari itu, semakin banyaknya kepentingan yang bersaing, maka akan diperlukan suatu proses kebijakan publik, yang dimana proses kebijakan publik itu dikaitkan dengan rangkaian-rangkaian intelektual yang dilaksanakan dalam proses kegiatannya yang bersifat politis. Perkenalkan, nama saya Trimuarang Saputra dengan NIM 213030703150. Proses kebijakan publik. Yang pertama, di sini ada penyusunan acara. Penyusunan acara adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Dalam proses inilah mempunyai ruang sebagai memaknai apa yang dinamakan sebagai masalah publik dan prioritas acara publik dipertarungkan. Dan yang kedua, di sini ada formulasi kebijakan. Masalah yang sudah masuk dalam acara kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi dirumuskan sebagai kemudian dicari pemecah masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari bermacam alternatif atau pilihan kebijakan yang telah tersedia. Dan yang ketiga, di sini ada adopsi atau legitimasi kebijakan. Tujuan legitimasi adalah sebagai memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Bila aksi legitimasi dalam suatu warga diatur oleh kedaulatan rakyat, maka warga negara akan mengikuti arahan oleh pemerintah. Dan yang keempat, di sini ada penilaian atau evaluasi kebijakan. Secara umum, evaluasi kebijakan dapat dituturkan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi, dan dampak. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Henry Gunawan, NIM 213030703154. Sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan publik memiliki fungsi sebagai petunjuk umum untuk keputusan untuk struktur atas hingga bawah. Seorang presiden membuat kebijakan yang bersifat umum, kemudian peran menteri membuat kebijakan pelaksanaan, serta peran eselon 1 dan eselon 2 membuat kebijakan teknis. Kebijakan publik mempengaruhi pada sisi sistem politik dan masyarakat pada suatu wilayah ataupun sebaliknya, memberikan efek pengaruh melalui proses pembuatan kebijakan publik. Jikalau posisi kebijakan publik di variabel ini, maka dampaknya ditimbulkan pada sisi sistem politik dan wilayah.
Perkenalkan, nama saya Elvin Antonio Firdaus dengan NIM 213020703132. Kali ini saya akan membahas tentang menganalisis kebijakan publik. Dalam sebuah kebijakan membentuk pemerintahan, maka perlu menyusun sebuah kebijakan publik yang diyakini untuk akan membantu bangsa. Dalam hal tersebut, ada dua bentuk analisis kebijakan publik. Yang pertama yaitu kebijakan yang dikenal sebagai teori ekonomi, dan yang kedua sebagai teori ilmu sosial. Dalam teori ekonomi sendiri, kebijakan publik dianalisis berdasarkan efek yang ditimbulkannya terhadap perekonomian secara keseluruhan. Nah, di sisi lain tersebut, teori ilmu sosial, para analisis melihat efek jangka panjang dari kebijakan publik dalam hal pengaruhnya terhadap masyarakat secara keseluruhan. Perkenalkan, nama saya Fernando Verski dengan NIM 213020703116. Penetapan kebijakan publik menjadi faktor paling penting bagi organisasi dalam mencapai tujuannya. Setelah penetapan, selanjutnya diteruskan dengan merumuskan program kegiatan, sehingga pelaksanaannya dapat dimaknai sebagai tindakan dan diorientasikan pada capaian tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan. Pelaksanaan kebijakan merupakan implementasi dari kebijakan publik melalui program, aktivitas, aksi, atau tindakan dalam suatu mekanisme tertentu yang terikat dalam suatu sistem. Hal tersebut mengisyaratkan bahwa pelaksanaan kebijakan memiliki kedudukan yang esensial dalam kebijakan publik. Menurut Edward III, pelaksanaan kebijakan dapat diartikan sebagai bagian dari tahapan proses dari kebijaksanaan, yang posisinya berada di antara tahapan penyusunan, kebijaksanaan, dan konsekuensi yang ditimbulkan dari kebijaksanaan itu sendiri. Berikut identifikasi aspek-aspek yang berkontribusi pada pelaksanaan kebijakan publik menurut Edward III. Yang pertama ada komunikasi, yang kedua ada sumber daya, yang ketiga ada disposisi, dan yang keempat adalah kewenangan. Nama saya Berkatasi dengan NIM 213030703196. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan materi tentang kebijakan publik. Kebijakan publik adalah hasil dari proses politik yang dijalankan dalam suatu sistem pemerintahan negara yang berisikan langkah-langkah pemerintahan dalam menyelenggarakan negara yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintahan atau birokrasi. Kebijakan publik mengacu pada kebijakan yang diambil oleh pemerintah tentang bagaimana menjalankan masyarakat secara umum. Cakupan kebijakan publik sangat besar dan mencakup segala sesuatu mulai dari pajak hingga pendidikan, regulasi, industri, perawatan, dan lain sebagainya. Adapun ciri-ciri umum dari kebijakan publik adalah yang pertama, setiap kebijakan harus memiliki tujuan. Kedua, suatu kebijakan tidak terdiri sendiri terpisah dari kebijakan yang lain. Ketiga, kebijakan adalah apa yang dilakukan oleh pemerintah, bukan apa yang masih ingin atau dikehendaki untuk dilakukan pemerintah. Sekian dari penjelasan pemahaman dari kami mengenai proses kebijakan publik. Kiranya apa yang kami sampaikan dapat berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari kelompok kami dan terima kasih.